roh dan firman, pewahyuan dan inspirasi. Pelajaran apakah yang kita akan ambil dari triwulan yang baru ini, di tahun yang baru, tahun 2017? Pelajaran mengenai Roh Kudus yang akan mengubahkan kehidupan kita semua. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali pada tahun baru, tahun 2017. Saya dan tim Padi TV ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Semoga di tahun 2017 ini kita lebih semangat lagi mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita lebih diubahkan melalui pelajaran-pelajaran sekolah sahabat yang bisa kita nikmati melalui channel Padi TV. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada sabat ini, sabat yang pertama di tahun 2017, kita akan mempelajari satu materi, yaitu Roh Kudus. Saya mencatat di sini kira-kira ada 12 pelajaran. Di slide menunjukkan supaya membantu kita juga. Ada roh dan firman, Roh Kudus bekerja di balik layar, keilahian Roh Kudus, kepribadian Roh Kudus, baptisan dan kepenuhan Roh Kudus dan menghidupkan kehidupan yang kudus, Roh Kudus dan buah roh, Roh Kudus dan karunia roh, Roh Kudus dan jemaat, Roh Kudus, firman dan doa, mendukakan dan menolak Roh Kudus, dan yang terakhir pekerjaan Roh Kudus. Luar biasa saudara-saudara. Pastikan kita akan mempelajari seluruh rangkaian sekolah sahabat kita, sehingga kita boleh mengerti mengenai Roh Kudus. Bukan hanya mengerti, kita dapat diubahkan oleh Roh Kudus menjadi manusia yang baru. Sebelum kita lanjutkan kembali, mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih pada saat ini kami siap untuk mendiskusikan kembali pelajaran sekolah sahabat Roh Kudus. Kiranya Tuhan menaungi pemikiran kami, sehingga firman ini boleh mengubahkan kehidupan kami lebih hari lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Roh Kudus dan firman. Saudara-saudara, saya tidak akan berlambat-lambat lagi supaya tidak terlalu lama. Roh Kudus dan firman. Saya ingin tanya, beberapa mungkin ada yang kenal saya sebagai guru waktu saya di SLA Purwodadi, dan ada satu sekolah juga di mana saya pernah mengajar. Saya sering bertanya kepada murid-murid saya. Mungkin kalau ada murid-murid saya, sahabat saya yang sedang menonton, sebutkan fungsi daripada firman Tuhan atau Alkitab. Ya, karena kita akan membahas mengenai Roh Kudus dan firman, roh dan firman. Sebutkan fungsi daripada firman. Salah satu ayat yang paling cocok, paling pas, paling simetris menjawab fungsi daripada firman adalah 2 Timotius 3 ayat 16-17 yang ditunjukkan di slide. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk 1. Mengajar, 2. Menyatakan kesalahan, 3. Memperbaiki kelakuan, 4. Mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Untuk memudahkan kita menghafal, ingat 5M. Ya, 5M. Fungsi firman Tuhan 5M. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, dan memperlengkapi kita untuk perbuatan-perbuatan baik. Sekarang, ya, kita langsung masuk ke pelajaran sekolah sahabat kita. Sekarang, apa yang membuat tulisan-tulisan dalam Alkitab ini bisa menyatakan kesalahan kita, bisa memperbaiki kelakuan kita, bisa mendidik orang, bisa mengajar, bisa memperlengkapi kita? Apa yang menyebabkan firman Tuhan ini bisa melakukan 5 aspek ini? Tentu sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita, saudara akan langsung dapat menjawab, oh ya, karena itu adalah
peran Roh Kudus. Benar, saudara-saudara. Peran Roh Kudus. Kenapa firman Tuhan Alkitab itu bisa menyatakan kesalahan, mengajar, memperbaiki, dan kenapa orang itu mau juga untuk diperbaiki kesalahannya melalui firman Tuhan yang ia pelajari. Mengapa orang itu bisa menerima firman Tuhan itu, mengerti. Itulah salah satu peran daripada Roh Kudus. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada dua cara di mana Roh Kudus, ya, di mana Roh Kudus membantu, menolong, memimpin para penulis-penulis Alkitab untuk dapat menuliskan setiap firman yang ada dalam Alkitab saat ini. Dua proses itu dikenal dengan sebutan pewahyuan dan penginspirasian, atau wahyu dan inspirasi. Ya, saya mau bahas sedikit ini. Apa sih bedanya wahyu dan inspirasi? Mudah-mudahan setelah saudara menonton channel YouTube ini, Padi TV, saudara akan mengetahui apa beda pewahyuan dan penginspirasian. Wahyu dan inspirasi. Dan kita bisa tekankan di kelas-kelas sekolah sahabat kita. Saya ingin mengambil satu cerita dalam Daniel 2 ayat 19 sampai 23. Kalau di pelajaran sekolah sahabat kita hanya Daniel 2 ayat 19 sampai 23. Tapi saya tambahkan, saudara-saudara baca di rumah sampai ayat 49. Kisah apakah itu? Itu adalah kisah di mana Raja Nebukadnezar dia bermimpi. Setelah dia bermimpi, dia lupa akan arti mimpinya, tetapi dia ingin supaya orang-orang pintar, orang-orang berhikmat, orang-orang pandai yang ada di kerajaannya Babylon untuk dapat mengatakan mimpinya dan mengartikan mimpinya. Kalau tidak ada yang bisa, maka semua orang yang orang bijaksana berhikmat ini akan dibunuh, termasuk di dalamnya ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Daniel berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan mimpi yang diberikan oleh Allah kepada Nebukadnezar beserta mimpinya. Perhatikan saudara-saudara. Akhirnya setelah Daniel berpuasa dan berdoa, Tuhan menunjukkan mimpi Nebukadnezar. Ya, saya sebut Nebukadnezar aja untuk mempermudah. Mimpi Nebukadnezar, mimpi yang diberikan Tuhan kepada Nebukadnezar. Ditunjukkan kepada Daniel. Bukan hanya ditunjukkan, nanti ayatnya saudara baca di rumah, ditunjukkan mimpinya dan diberikan artinya oleh Tuhan sendiri. Inilah proses pewahyuan. Di mana Daniel tidak melakukan apa-apa, Daniel hanya sekedar melihat dan mengetahui artinya dari Tuhan. Inilah proses pewahyuan, di mana Allah sendiri yang berperan, Allah yang menunjukkan, manusia yang menerima wahyu itu hanya lihat saja, perhatikan saja. Satu ya, satu. Maka sudah betul sekolah sahabat kita mengatakan demikian. Pewahyuan adalah proses di mana Allah membuat dirinya sendiri dan kehendak ilahinya dikenal manusia. Ya, ini pewahyuan. Beda dengan inspirasi. Nanti kita lihat bedanya apa. Tapi saya mau katakan, pewahyuan dan inspirasi ini berjalan bersamaan. Walaupun berbeda dari sudut pandang, tetapi mereka berjalan bersamaan. Baik pewahyuan dan inspirasi. Kita masih di wahyu dulu. Pewahyuan. Jelas ya. Jadi Allah memberikan gambaran kepada Daniel, mimpi dari Nebukadnezar dan artinya. Daniel hanya lihat aja. Lihat. Allah menunjukkan dirinya, menunjukkan mimpinya, mimpi daripada Nebukadnezar, memberikan artinya. Toh wahyu itu pun sendiri artinya membuka selubung atau menyingkapkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Jadi itu wahyu, Allah yang bergerak, Allah yang berperan. Roh Kudus ya dalam hal ini ya, Roh Kudus, manifestasi daripada Tuhan. Sekarang, apa itu inspirasi? Coba perhatikan ya. Saudara, saya masih tetap menggunakan cerita dalam kitab Daniel saja. Waktu Daniel melihat dalam mimpinya yang diberikan oleh Tuhan, maka otaknya bekerja. Ya,
Otaknya mulai bekerja. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk mencerna, melihat mimpi daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya, lalu mencerna arti yang Tuhan berikan. Setelah dia cerna, dia sampaikan kepada Nebukadnezar. Setelah dia sampaikan, dituliskan dalam kitab Daniel yang bisa kita baca sampai saat ini. Inilah proses inspirasi, di mana Roh Kudus menaungi pemikiran setiap penulis-penulis Alkitab supaya apa yang dia tuliskan tidak, bahasa Inggrisnya tidak melengse, tidak beralih, tidak jauh lari. Dituntun ini pemikiran para penulis-penulis Alkitab. Ya, jadi saudara bisa membedakan. Tapi ingat, wahyu dan inspirasi seringkali, banyak kali berjalan bersamaan. Walaupun kita tahu dalam pelajaran sekolah sahabat kita dituliskan banyak juga di Alkitab. Alkitab ini adalah hasil daripada para penulis Alkitab ini mempelajari kitab-kitab sebelumnya, lalu dia tuliskan. Ada juga mengenai kisah hidupnya, dia tuliskan. Nah, siapa yang membantu dia menulis ini? Inilah Roh Kudus. Inspirasi berjalan dalam pikiran para penulis Alkitab. Itulah proses pewahyuan dan inspirasi. Namun kita dapati rupanya pekerjaan Roh Kudus bukan hanya sekedar kepada para penulisnya. Sekolah sahabat kita menuliskan begini. Ellen G. White Selected Messages jilid 1 halaman 26 yang saudara bisa lihat di slide. Allah senang untuk mengkomunikasikan kebenarannya kepada dunia melalui para agen manusia. Dan dia sendiri oleh Roh Kudusnya menuntun manusia dan memampukan mereka untuk pekerjaannya. Dia menuntun pikiran untuk memilih apa yang akan dibicarakan dan apa yang akan ditulis. Harta berharga telah dipercayakan kepada bejana-bejana tanah liat. Jadi jelas saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, peran Roh Kudus ini adalah dalam proses penginspirasian. Dia menuntun pemikiran daripada para penulis-penulis Alkitab untuk melihat wahyu satu. Kita sudah tahu tadi wahyu ya. Atau mungkin untuk melihat apa yang ia sedang pelajari untuk dia tuliskan menjadi pekabaran firman Tuhan. Yaitu Alkitab yang ada pada kita saat ini. Bukan hanya itu saja. Pekerjaan Roh Kudus sangat luas. Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 14. Kita lihat di slide, kita baca sama-sama. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 14. Ayat 12 sampai 14. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Perhatikan, saya garis bawahi di slide. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukan hanya inspirasi dan wahyu, tetapi ketika seseorang menyampaikan apa yang ia dapati dari Tuhan, supaya orang itu boleh percaya, maka orang yang mendengarkan atau membaca tulisan Alkitab harus juga dikaruniai Roh Kudus. Maka tidak salah kalau sebelum membaca Alkitab kita harus berdoa. Alkitab sendiri itu adalah penuntun. Alkitab itu sendiri kita percaya tulisan yang diwahyukan dan diinspirasikan. Ada di ayat Alkitab mengatakan bahwa para penulis-penulis Alkitab ini didorong oleh Roh Kudus. Saya cari ayatnya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus
orang-orang berbicara atas nama Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana pendeta kalau sekarang ini banyak orang yang datang mengatakan saya juga diinspirasikan oleh Roh Kudus. Mengatakan bahwa saya ini juga dituntun oleh Roh Kudus. Pekabaran saya juga berasal dari Roh Kudus. Sekarang bagaimana kita membedakan mana yang benar-benar Roh Kudus atau roh yang lain? Kalau orang Manado sering bercanda, dia katakan Roh Kudus atau Roh Kudis katanya. Ya. Mana yang benar-benar Roh Kudus? Mana yang bukan? Apa standar kita untuk mengujinya? Sekolah Sahabat kita menunjukkan dengan jelas. Standar untuk mengujinya adalah Alkitab itu sendiri. Nyonya White mengatakan demikian dalam Alfa Omega jilid 8 halaman 9. Roh Kudus tidak diberikan atau dikaruniakan untuk menggantikan Alkitab. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa firman Allah lah standar untuk menguji semua pengajaran dan pengalaman. Lebih menarik lagi, Sekolah Sahabat kita tuliskan begini, saya mau baca. Kita tidak dapat menghakimi hati maupun motif orang lain. Namun kita dapat menghakimi teologi. Dan standar satu-satunya yang kita miliki adalah firman Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bagi kita umat-umat Kristen, Alkitab itu adalah standar untuk menguji setiap teologi, setiap doktrin yang disampaikan oleh seseorang, siapapun dia. Pendeta, ketua jemaat, ataupun orang yang menyatakan bahwa dirinya sudah diurapi oleh Roh Kudus. Yang bisa untuk menguji tulisan-tulisan atau perkataan mereka adalah Alkitab itu sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak boleh menggantikan Alkitab. Nyonya White katakan jelas. Kenapa? Karena Alkitab itu sendiri sudah teruji oleh waktu. Bahwa Alkitab dituliskan oleh orang-orang, manusia-manusia. Yang bukan oleh karena pikirannya sendiri. Bukan oleh karena pengertiannya sendiri. Tetapi mereka didorong oleh Roh Kudus. Ingat proses pewahyuan dan penginspirasian. Ketika wahyu itu ditunjukkan oleh Allah, tidak ada andil daripada manusia karena Allah sendiri membukakannya seperti Daniel. Dibukakan arti mimpinya itu, lalu diperlihatkan mimpi daripada Nebukadnezar, diberikan artinya. Lalu setelah itu dalam pikiran Daniel, dia mencerna apa yang dia lihat itu. Inilah proses inspirasi. Dia cerna wahyu itu, dia cerna, dia lihat. Setelah dia cerna dalam pikirannya, dia sampaikan kepada Nebukadnezar. Ini saya ulangi lagi. Dia sampaikan. Penyampaiannya ini pun dituntun oleh Roh Kudus. Bukan hanya disampaikan, dituliskan sehingga kita bisa tahu ceritanya. Penulisannya ini pun dituntun oleh Roh Kudus, inspirasi. Dituntun. Setelah itu Nebukadnezar waktu dengar, dia percaya, dia memuji, memuliakan Daniel ya. Lalu dia juga memuji Tuhan yang disembah oleh Daniel. Siapa yang membuat Nebukadnezar ini memuji Daniel dan Tuhannya Daniel? Roh Kudus. Roh Kudus. Sekarang di zaman kita, bagaimana kita menguji setiap orang yang datang dengan pekabaran ataupun teologi yang baru? Alkitab. Yang kedua, terakhir, apa yang kita bisa gunakan untuk menguji orang-orang itu? Di dalam Matius menyebutkan, Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau ada orang yang datang kepada kita mengatakan saya dituntun oleh Roh Kudus, saya dituntun oleh Roh Tuhan, maka standar untuk menguji ajarannya adalah Alkitab bagi kita umat-umat Kristen. Yang kedua adalah dari buahnya, dari tindak tanduk daripada orang yang menyampaikan firman itu.
dari gerak-geriknya, dari tabiatnya. Ya memang walaupun penulis Alkitab pun tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tetapi ingat pelajaran kuartal yang lalu, Ayub dia bertumbuh menuju kesempurnaan. Ayub masih ada dosa, tapi dia disebut oleh Tuhan perfect, sempurna. Apa arti kata sempurna? Bukan tidak ada dosa, tetapi kata sempurna itu menuju kepada kedewasaan yang matang. Artinya, umat-umat Tuhan, kita harus menjadi umat-umat Allah yang setia. Hari ini kita belajar bahwa Alkitab itu diinspirasikan, diwahyukan oleh Roh Kudus. Maka kita yang akan mempelajari firman Tuhan sudah selayaknya meminta tuntunan Roh Kudus agar kita dituntun. Sewaktu kita menyampaikan firman Tuhan itu, mengkhotbahkan di gereja, kita berdoa supaya apa yang keluar dari kata-kata kita ini adalah dituntun oleh Roh Kudus. Kita berdoa supaya yang mendengarkan firman itu boleh dikuatkan. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Sabat ini, sekolah sabat kita menunjukkan kepada kita bagaimana peran Roh Kudus dalam Alkitab, firman Tuhan, penyampaiannya, dan bagaimana supaya dapat dimengerti. Roh Kuduslah yang berperan dalam semua itu. Oleh sebab itu, mari kita tunduk kepala sekali lagi, supaya kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan ini, dalam mempelajari firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih. Biarlah melalui pelajaran sekolah sabat ini kami dikuatkan. Kami akan selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami selalu meminta pertolongan Roh Kudus untuk dapat menuntun kami ketika kami mendengarkan setiap pekabaran dari manapun, ketika kami membaca firman Tuhan. Dan Tuhan ingatkanlah kami bahwa standar utama bagi kami umat-umat Kristen adalah Alkitab itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Besertalah dengan kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bila rangkuman sekolah sahabat ini menjadi berkat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe dan membagikan video ini. Tuhan memberkati kita semua.